Mereka ini memutilasi si Rinaldi sebanyak 11 potongan. Lalu potongan-potongan badannya itu dimasukkan ke dalam 2 koper dan 1 tas ransel. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Nah oke guys, jadi kemarin-kemarin kan kita banyak membahas kasus kriminal yang lagi viral. Misalnya itu kayak Isabella Guzman yang membunuh ibu kandungnya sendiri. Dan bagi kalian yang belum nonton videonya, nanti kalian boleh klik di sini. Nah kalau kemarin kan kita sudah membahas kasus kriminal yang berasal dari luar negeri. Namun kali ini kita akan membahas suatu kasus yang lagi sangat heboh nih, yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus mutilasi yang terjadi di apartemen Kalibata City, Jakarta. Jadi apartemen Kalibata City ini bisa dikatakan salah satu apartemen yang cukup terkenal dan bisa dikatakan juga cukup legend ya kalau Jakarta ini, karena kasus-kasus viral seperti ini bukan terjadi hanya satu kali, karena dulu juga itu pernah terjadi beberapa kasus kriminal di apartemen ini. Salah satunya itu kasus pembunuhan seorang wanita yang bernama Holly Angela, tepatnya itu pada tahun 2013 di Tower Ebony lantai 9. Dan kasus itu juga pada waktu itu sangat heboh, sama seperti kasus ini. Terus pernah juga tuh ada kasus prostitusi anak di bawah umur dan terjadi juga di apartemen Kalibata City ini. Dan hari ini gue akan membahas secara lengkap mengenai kasus yang lagi sangat heboh nih. Jadi kita akan membahas lebih dulu mengenai background dari pelakunya dan juga dari pihak korban, serta kita akan membahas mengenai kronologi lengkap kejadiannya itu seperti apa. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dulu untuk klik tombol like, share, komen, serta subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Nah, jadi dalam kasus itu yang terlibat ada 3 orang guys, dimana korbannya itu seorang laki-laki yang bernama Rinaldi Harley Wismanu yang berusia 33 tahun. Sedangkan pelakunya itu ada 2 orang yang merupakan sepasang kekasih, dimana laki-lakinya ini bernama Jumadil Al-Fajri yang berusia 26 tahun, sedangkan yang wanita ini bernama Laili Atik Supriyatin yang berusia 27 tahun. Nah, jadi background dari Mas Rinaldi ini, dia itu bekerja sebagai seorang manajer HRD di salah satu perusahaan kontraktor swasta yang ada di Jakarta. Dan memang Rinaldi ini dikenal sebagai orang pintar guys. Jadi dia itu mengambil S1-nya di UGM Yogyakarta, sedangkan S2-nya dia itu ambil di Tokyo, Jepang. Oh iya, dan sekedar info aja nih, ternyata Mas Rinaldi ini saat kuliah di Jepang itu sering membuat vlog-vlog dan diupload ke YouTube, dimana dia itu menjelaskan seperti kesehariannya sebagai seorang mahasiswa yang ada di Jepang. Dan selain itu dia juga menjelaskan atau memberitahu beberapa tempat makan halal yang ada di sana guys. Dan setelah dia lulus nih, dia tuh akhirnya balik lagi ke Indonesia dan bekerja di Jakarta. Tapi di Jakarta ini dia tinggal sendirian karena keluarganya tuh semua tinggal di Yogyakarta. Nah, jadi di sini tuh ceritanya Mas Rinaldi ini main aplikasi untuk cari jodoh gitu guys. Namanya tuh Tinder. Dan kalau menurut gue ya, kalau main aplikasi seperti itu sah-sah aja ya. Karena setahu gue tuh banyak juga orang di luar sana tuh akhirnya menikah sama pasangannya, yang dimana itu mereka ketemunya di aplikasi ini. Namun saran gue nih, kalau kalian ingin main aplikasi seperti ini, sebaiknya itu lebih hati-hati aja guys. Jadi kalau misalnya ini kita mau kenalan sama orang-orang yang ada di situ, jangan langsung asal percaya aja nih guys. Dan harus lebih disaring lagi. Karena gue biasa denger tuh kalau orang-orang main aplikasi seperti ini, banyak yang memalsukan identitas aslinya nih. Namun namanya takdir, siapa yang tahu ya guys. Jadi ceritanya nih, Mas Rinaldi itu berkenalan dengan pelaku yang cewek ini yang bernama Laili. Dan katanya mereka itu udah kenalan sejak 1 tahun yang lalu. Jadi udah termasuk lumayan lama lah mereka kenalan ini dan match di Tinder. Setelah itu mereka lanjut untuk chat-chatan. Jadi mereka itu kenalannya bukan kayak baru 1 bulan atau baru beberapa hari gitu, terus kasus ini tiba-tiba terjadi. Dan katanya nih komunikasi mereka berdua itu fine-fine aja, kayak nggak ada hal yang aneh atau yang perlu dicurigai. Tapi sebenarnya pada saat itu Laili ini udah punya pacar juga, yaitu cowok yang tadi sebagai pembunuh tuh, yang namanya Jumadil. Pada saat si Laili ini sering chattingan dengan Mas Rinaldi, kita nggak tahu nih apakah jatuhnya dia selingkuh atau apakah cowoknya juga udah tahu nih kalau mereka ini berdua mempunyai hubungan. Soalnya si cewek ini katanya juga pernah viral di Twitter karena dikatain pelakor sama istri orang. Jadi jauh sebelum kasus ini ada, itu tuh pernah ada istri orang yang menyebar foto pelakor suaminya, dan mukanya itu ya si Laili nih. Jadi bisa kita simpulkan nih guys, kayaknya cewek ini emang nggak beres gitu ya. Nah, kita balik lagi ke pembahasannya. Jadi ceritanya si Laili dan Rinaldi ini udah sering chattingan nih di Tinder, sampai akhirnya mereka memilih untuk bertukar nomor WhatsApp dan melanjutkan chat di WhatsApp. Dan mungkin Laili ini di sini juga udah tahu nih kalau pekerjaan dari Rinaldi ini adalah seorang manajer HRD, dan mungkin dia berpikir bahwa pasti uangnya banyak nih karena gajinya tinggi nih seorang manajer. Soalnya nih dari info yang gue dapat, si Laili dan cowoknya ini ternyata seorang pengangguran
dan hanya kerja serabutan. Nah, tapi nih dari fakta yang terbaru yang gue dapat, katanya si Leili ini merupakan seorang yang pintar karena pernah menjuarai olimpiade di bidang kimia. Dan selain itu dia juga merupakan seorang lulusan dari universitas yang terkenal dan ternama di Depok. Dan setelah lulus itu katanya dia sempat bekerja di salah satu perusahaan kimia. Namun gara-gara COVID ini dia kena PHK. Sedangkan si Jumadil itu cowoknya berprofesi sebagai tukang ojek. Sampai akhirnya nih mereka menyusun rencana jahat di mana mereka ini berencana untuk mengambil semua uang Rinaldi dengan cara menguras habis uang yang ada di ATM-nya. Jadi awalnya nih mereka berdua ini menyewa suatu apartemen di daerah Pasar Baru untuk melakukan aksi bejatnya ini. Jadi mereka ini kayak menyewa tuh sebuah apartemen yang bisa disewa kayak mingguan atau harian gitu guys. Dan mereka ini menyewa apartemen yang ada di Pasar Baru mulai dari tanggal 7 sampai 12 September. Terus dari tanggal 7 sampai 8 September ini mereka berdua ini mungkin sedang prepare alat-alat apa yang akan mereka gunakan. Dan mereka juga mempersiapkan kamar yang akan mereka gunakan untuk melakukan aksinya nanti. Soalnya di tanggal 9-nya ini Leili udah mengajak Rinaldi untuk ketemuan di apartemen itu. Nah, itu berarti Jumadil ini udah tahu ya kalau Leili ini ada hubungan dengan si Rinaldi ini. Dan pada saat itu mereka berdua ingin menjebak Rinaldi di apartemen yang ada di Pasar Baru itu. Jadi ceritanya Jumadil ini ngumpet di kamar mandi, sedangkan Leili dan Rinaldi baru mau datang ke kamar itu dan masuk berdua. Nah, terus pada saat sampai dalam kamar ini, si Rinaldi dan Leili ini bermesraan gitu lah ya. Pada saat itu si Leili ini berusaha untuk mengalihkan perhatian dari Rinaldi agar bisa menjebaknya nih. Dan itu juga bertujuan agar Rinaldi ini nggak tahu kalau Jumadil itu ternyata ada di belakangnya dan siap-siap untuk menggebuk kepalanya menggunakan batu bata sebanyak 3 kali. Dan setelah itu Jumadil ini menusuk Rinaldi sebanyak 7 kali untuk memastikan apakah si Rinaldi ini udah tewas atau belum. Nah, di sini berarti mereka berdua ini udah melakukan perencanaan yang matang untuk membunuh si Rinaldi ini. Jadi bukan kayak awalnya mereka mau merampok, terus tiba-tiba nih korbannya melawan dan akhirnya nggak sengaja kebunuh. Lalu si Rinaldi ini akhirnya dipastikan tewas dan noda-noda darahnya itu ternyata muncrat banyak ke dinding-dinding apartemen dan juga ke spray kasur yang mereka gunakan. Dan di situ Jumadil dan Leili ini ternyata sudah mempersiapkan sebuah spray yang baru dan juga cat dinding yang baru untuk menghilangkan jejak. Jadi nih tembok-tembok yang banyak darah itu dicat ulang. Lalu spray yang penuh dengan darah ini diganti juga dengan spray yang baru agar nggak ketahuan sama pemilik apartemennya. Soalnya di sini kan statusnya mereka sewa apartemen orang dan bukan apartemen mereka sendiri. Jadi ini bisa dikatakan memang pembunuhan berencana ya guys. Dan setelah mereka membunuh Rinaldi, mereka pun akhirnya pergi ke ATM untuk mengambil semua uang Rinaldi yang ada di ATM. Dan totalnya itu ada sekitar 97 juta rupiah. Jadi uangnya itu mereka gunakan untuk membeli motor, emas batangan, dan juga beberapa barang-barang lainnya. Mereka juga ada beli koper dan sisanya itu dipakai untuk menyewa rumah yang ada di daerah Depok. Nah, apartemen di Pasar Baru itu kan mereka sewa dari tanggal 7 sampai 20 September. Sedangkan kejadiannya itu tanggal 9 September, itu berarti udah mau habis nih masa sewanya. Dan mereka bingung nih, ini mayat mau diapain nih biar nggak ketahuan sama orang-orang. Mereka juga berpikir gimana nih caranya kita keluarin nih mayat dari apartemen tanpa ada yang tahu bahwa kita sedang membawa mayat. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk memutilasi mayat dari Rinaldi ini. Dan dari info yang gue dapat, mereka ini memutilasi si Rinaldi sebanyak 11 potongan. Lalu potongan-potongan badannya itu dimasukkan ke dalam 2 koper dan 1 tas ransel. Dan mungkin nih karena persiapan mereka belum terlalu matang, jadi mereka bingung mau taruh mayatnya ini di mana. Dan akhirnya mereka berdua ini menyewa lagi sebuah apartemen di Kalibata City, yaitu di Tower Ebony lantai 16 untuk menaruh koper-koper yang tadi. Sementara itu mereka mencari sebuah rumah yang mempunyai halaman untuk dapat mengubur mayat dari korban ini. Dan mereka berdua ini bisa dikatakan cukup berani ya, karena pada saat mereka pindahan dari apartemen Pasar Baru ke Kalibata City ini, mereka ternyata itu membawa kopernya dengan menggunakan taksi online. Dan biasanya nih kan kalau kita bawa koper itu pasti dibantuin nih sama supirnya. Dan di sini supirnya nggak tahu tuh bahwa koper yang diangkat itu merupakan koper yang berisi mayat korban. Dan pada saat kejadian tanggal 9 ini, ternyata malam harinya itu udah ada yang membuat laporan ke polisi bahwa si Rinaldi ini hilang. Karena dalam beberapa hari terakhir, pihak keluarga ini udah berusaha untuk menghubungi Rinaldi, tapi nggak ada balasan nih sama sekali dari Rinaldi ini. Dan pihak keluarga ini udah mencoba menghubungi teman-temannya, tapi tetap aja nih nggak ada yang tahu di mana Rinaldi. Dan karena mereka khawatir, akhirnya pihak keluarga ini mencoba untuk melapor ke polisi. Tapi ternyata dari pihak kepolisian baru memprosesnya per tanggal 12 September karena mungkin di sini kasusnya ini kan belum 1 kali 24 jam, jadi belum bisa dikatakan sebagai orang hilang. Jadi nanti kalau misalnya memang udah beberapa hari ini belum ada kabar,
baru akan diproses oleh pihak kepolisian. Nah, sementara itu pelaku kan udah menyimpan nih korbannya di apartemen Kalibata City. Dan setelah itu mereka mencari nih rumah yang dapat digunakan untuk mengubur korban, dan akhirnya mereka mendapatkan satu rumah di daerah Depok. Namun ya namanya mayat habis dimutilasi dan udah disimpan selama beberapa hari, pastilah akan menimbulkan bau, dan akhirnya bau ini tersebar sampai ke kamar-kamar lainnya yang ada di lantai 16 apartemen Kalibata City Tower Ebony ini. Dan orang-orang yang ada di lantai 16 akhirnya merasa terganggu dan melapor ke pihak gedung bahwa ada bau yang sangat menyengat di lantai 16. Dan benar aja nih, setelah dicek ternyata bau tersebut berasal dari kamar yang berisi mayat yang sudah mutilasi. Dan hal itu membuat heboh satu apartemen dan mereka langsung melaporkan hal itu kepada polisi. Dan akhirnya setelah polisi mengecek CCTV, mereka berhasil menangkap si Jumadil dan Lele ini di rumah yang tadi mereka sewa di daerah Depok. Dan ternyata pada saat polisi sampai di sana, polisi ini menemukan bahwa mereka ini sudah mempersiapkan tanah kuburan di halaman belakang. Jadi mereka berdua ini udah menggali halaman belakang mereka, udah dalam nih ceritanya. Tinggal dimasukin aja tuh mayatnya. Tapi ya mungkin karena mereka kurang gercep ya, jadi akhirnya mereka ini keburu ketangkap sama polisi. Dan katanya dari berita yang gue dengar, mereka sempat melari lewat atas genteng untuk melarikan diri dari polisi. Namun polisi ini berhasil mengamankan mereka berdua. Nah, jadi kasusnya ini saat ini masih dalam proses. Tapi dari berita yang gue dengar, katanya ancaman hukumannya itu kalau bukan penjara seumur hidup, ya hukuman mati. Karena di sini kasusnya mereka itu kan pembunuhan berencana ya guys, dan dilakukan secara tragis sampai memutilasi korbannya. Dan menurut gue ya, kasusnya itu lebih parah dari kasus Isabella Guzman yang kemarin kita sempat bahas, karena mereka ini sampai memutilasi korbannya dan juga menyimpan mayat korbannya ini dalam koper. Ya intinya pesan yang kita dapat dari kasus ini adalah lebih berhati-hati lagi kalau kenalan sama orang, dan jangan asal percaya apalagi sama orang yang baru pertama kita kenal. Nah oke guys, jadi sampai sini dulu pembahasan kita mengenai kasus mutilasi yang ada di Kalibata City ini. Dan buat kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen sebanyak-banyaknya di bawah, dan yang paling penting jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Oke, see you in the next video, and bye-bye.